yang terhormat Pak Yusra, Kapus, Bu Epi, kemudian Pak Dir, Pak Fahri mungkin masih ada di forum ini, kemudian dari Dijen Bangda, Pak Budiono, mungkin dari BKKBN, Pak Made, dan rekan-rekan pendamping atau perwakilan se-Indonesia kelihatannya ini saya lihat, dan beberapa teman-teman kabupaten juga bergabung. Terima kasih, saya tidak banyak tadi, sebenarnya sekali lagi sudah disampaikan oleh Bu Epi ya, prinsipnya sama, cuman kacamatanya kan, saya kan kacamata Jawa Tengah gitu aja sebenarnya. Dan secara prinsip, tadi disampaikan juga 5 paket layanan yang menjadi kewenangan desa itu sebenarnya saat ini sudah didampingi oleh secara keseluruhan oleh rekan-rekan pendamping di lapangan. Cuman hanya beberapa catatan nanti akan kami sampaikan berdasarkan evaluasi yang atau penilaian kinerja yang dilakukan oleh rekan-rekan tim koordinasi di kabupaten maupun di provinsi. Ini data di Jateng ya, dasarnya adalah EBBBGM karena sepertinya yang diakui oleh pemerintah pusat adalah data yang dari Dinkes. Sebagian besar di Jawa Tengah ini masih di atas 14% ya, karena rata-ratanya adalah 14,5% yang stunting. Kemudian ini tadi paket layanan disampaikan oleh Bu Epi. Sebenarnya prakteknya seperti apa di Jawa Tengah? Nah, terkait dengan KPM, tadi juga sudah disampaikan lengkap oleh Bu Epi. Ini capaiannya di Jawa Tengah. Ini sudah dilakukan, sekali lagi dilakukan oleh teman-teman KPM. Seluruh desa di Jawa Tengah ini sudah dilatih, dibentuk oleh teman-teman pendamping, ada 7.809 KPM. Ini di tahun 2019, kalau tidak salah waktu itu ada program inovasi desa, dan ini hasilnya pelaporannya melalui EHDW, meskipun kami dapat laporan dari rekan-rekan terkait dengan EHDW ini masih terus terjadi penyempurnaan, dan ini sepertinya menjadi terkendala tersendiri bagi rekan-rekan. Kemudian prinsip itu sudah dilaksanakan oleh teman-teman pendamping yang mendampingi KPM. Kemudian rumah desa sehat, ini juga sudah, ini datanya, nah ini kan bukti ya, bukti di Jawa Tengah di tahun 2020 sepertinya totalnya 5,89% dana desa ini untuk kegiatan stunting. Meskipun di sini kita lihat masih ada yang di bawah 2% ya, tapi ada juga yang di atas 10%. Ini ada berapa 2 kabupaten yang masih di bawah 2%, ya inilah yang perlu kita dorong terus. Dan ini saya kira ini hasil karya teman-teman semua, hasil karya pendampingan, hasil karya advokasi dari rekan-rekan seluruhnya melalui KPM, melalui desa. Nah, kemudian saya nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Budiono tadi terkait dengan web monitoring. Nah, ini yang web monitoring yang ini dilakukan oleh rekan-rekan Bangda melalui, kalau di provinsi dan kabupaten ini melalui Bapeda. Kita lihat ketika bulan Oktober 2020, sekali lagi kita di teman-teman Kementerian Desa, teman-teman pendamping, teman-teman Dinas PMD ini kan lebih bertanggung jawab pada aksi 4 dan aksi 5 ya. Aksi 4 dan aksi 5 saya tidak akan jelaskan, dan rekan-rekan saya kira sudah paham betul. Nah, saya sempat kaget ketika rakor di tim koordinasi tingkat provinsi, aksi 5 ini tidak ada yang mengisi. Nah, tidak ada yang mengisi. Pertanyaan saya ini kenapa? Padahal secara prinsip tadi saya sampaikan, baik aksi 4 maupun aksi 5 ini sudah dilaksanakan seluruhnya di Jawa Tengah. Nah, padahal yang di dalam web monitoring di Bangda ini hanya lokasi-lokasi lokus saja, lokasi yang menjadi prioritas. Padahal teman-teman ini sudah mendampingi di 7.809 desa. Yang anehnya memang ini, kenapa ini tidak masuk di dalam web monitoring. Kemudian
saya mengambil langkah cepat dengan melakukan rakor dengan teman-teman dinas PMD Kabupaten dengan TA PSD untuk membahas ini. Nah, ternyata teman-teman ini banyak yang tidak tahu bahwa data yang selama ini dilakukan, apa kegiatan yang selama ini dilakukan oleh rekan-rekan pendamping ini tidak terbaca oleh teman-teman kabupaten. Ya, ini yang menjadi persoalan bagi saya, sehingga pada waktu itu di akhir tahun 2020 saya minta teman-teman langsung berkoordinasi dengan teman-teman Bapeda, karena secara prinsip Bapeda Kabupaten Provinsi sudah menyampaikan kepada Bapeda Kabupaten, hanya saja sepertinya ada miskoordinasi di level kabupaten, sehingga kami mendorong pada teman-teman TA, PSD pada waktu itu dan teman-teman dinas PMD Kabupaten terus harus melakukan koordinasi dengan Bapeda. Nah, ini hasilnya. Nah, hasilnya ternyata sekarang sudah terinput semua, karena memang faktanya adalah aksi 4 dan aksi 5 ini sudah dilakukan didampingi oleh rekan-rekan TPP. Ini yang akhirnya kelihatan bahwa ternyata ada sedikit koordinasi yang kurang di level kabupaten. Sehingga kita perlu terus mendorong agar koordinasi ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian ini catatan evaluasi hasil evaluasi kinerja atau penilaian kinerja beberapa waktu yang lalu, terutama untuk aksi 5, yaitu pembinaan KPM. Ternyata kita ini masih banyak disoroti oleh tim koordinasi di level provinsi dan kabupaten. Ada beberapa hal rekomendasinya seperti ini, hingga ini menjadi evaluasi kita, apa yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah dalam pembinaan KPM belum tergambarkan secara nyata peran pemberdayaan masyarakat dalam mengakses intervensi lengkap, baik intervensi gizi spesifik maupun sensitif untuk pencegahan stunting. Inilah yang menjadi PR kita, bagaimana kita melakukan pembinaan KPM. Sebenarnya tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Epi ya kalau tidak salah. Kemudian peran KPM diinformasikan berdasarkan hanya dukungan anggaran saja. Ini yang masih perlu terus kita dorong. Memang data ada, hampir seluruhnya di Jawa Tengah KPM ini memperoleh honor dan operasional dari dana desa. Dan ini sebenarnya tidak cukup, bukan hanya sebatas indikator honor maupun biaya operasional saja, tapi justru bagaimana pencegahan stunting di desa ini betul-betul bisa terintegrasi. Kemudian 2 menit, Mas. Oke, Melayu sampai jalan. Secara umum kabupaten telah membentuk ini ya, nanti bisa dibaca. Kemudian ini tantangannya tentang KPM yang menjadi dampingannya rekan-rekan ini, justru KPM ini ternyata ada beberapa hal yang memang harus kita lakukan. PR-nya memang banyak, dan saya yakin ini tidak mungkin bisa dilakukan oleh rekan-rekan pendamping sendiri. Ya, ini saya kira menjadi catatan kami, sehingga catatan kami bahwa pendamping itu tetap manusia. Jadi tidak mungkin pendamping itu bisa mengelola secara keseluruhan. Kalau kita bicara stunting, kenapa ada konvergensi? Karena di sana stunting memang harus dilaksanakan oleh semua pihak. Sementara di desa ini banyak hal yang harus dilakukan. Kemudian apabila ini hanya menggantungkan pada teman-teman pendamping, ini akan sangat berat. Tadi di Kepmen 40, Kepmen Desa 40 juga menyampaikan bahwa TPP itu semakin general, semakin umum. Nah, ini semakin berat lagi bagi teman-teman TPP di dalam melakukan pembinaan, karena sebenarnya spesifikasi atau spesialisasi ini masih, menurut kami masih diperlukan. Sehingga kalau kami boleh menyarankan kan seperti ini, TPP harus terlibat aktif dalam penanganan stunting di daerah, terutama di dalam tim koordinasi di daerah. Karena selama ini apa yang dilakukan
oleh teman-teman pendamping itu tidak terbaca, itu tidak terinformasikan pada tim koordinasi di daerah. Meskipun itu bagi kita teman-teman pegiat desa tidak masalah. Tapi ketika ada dimonitoring oleh rekan-rekan Ditjen Bangda, ini sepertinya tidak kelihatan. Dan teman-teman koordinasi, tim koordinasi di daerah juga belum banyak mengenal terkait dengan tim pendamping desa ini. Padahal teman-teman ini sudah bergerak seluruh desa di Jawa Tengah, bukan hanya sebatas lokus saja. Padahal rekan-rekan tim koordinasi di stunting di daerah itu hanya mengenal lokus saja, mengenal desa-desa yang prioritas. Kemudian saya menyarankan teman-teman ini harus terintegrasi dan bisa melakukan sinkronisasi dengan tim koordinasi di daerah. Kemudian peningkatan kapasitas ini menjadi sangat penting bagi rekan-rekan, terutama di dalam teknik fasilitasi, kemudian kolaborasi, kemudian komunikasi. Kemudian sekali lagi spesialisasi pendamping menurut kami masih diperlukan agar beberapa kegiatan terutama prioritas nasional terkait dengan stunting ini bisa berjalan dengan baik. Karena begitu di desa pasti teman-teman tidak bisa lepas. Meskipun tadi di mana teman-teman di BKKBN sepertinya Kementerian Desa tidak masuk di dalam struktur, hanya sebatas pendukung kalau tidak salah. Tetapi ketika di desa, tahunya adalah teman-teman pendamping. Saya kira itu Mas Arief yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.